Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan support channel Cahaya terus ya. Nah, di sini saya mengambil sebuah artikel yang ada di internet. Isi dari artikel tersebut yaitu pengaruh kemasan terhadap kandungan total padatan terlarut pada jeruk. Nah, di sini ada 6 pelakuan dengan 4 perulangan. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung ke tutorialnya. Nah, untuk data-datanya saya sudah inputkan ke Microsoft Excel ya. Di sini kalian bisa melihat. Nah, di sini ada 6 pelakuan dan 4 perulangan. Nah, kita langsung aja yuk eksekusinya. Pertama, kita akan menjumlahkan semua perulangan yang ada dengan rumus sum. Kita blok perulangan 1 sampai dengan 4 dan enter. Setelah itu kita akan mencari nilai rata-rata dengan rumus sama dengan average. Kita blok kolom yang kita inginkan dan klik enter. Jika data sudah terlihat, maka untuk memudahkan kita untuk menjumlahkan dan merata-ratakan semua data, kita blok saja nilai jumlah dan rata-rata yang kita peroleh tadi dan tarik ke bawah, drag. Dan untuk hasilnya bisa dilihat ya teman-teman. Baik, lanjut ke pencarian TK dan rata-rata di bawahnya. Rumusnya hampir sama ya dengan yang kita lakuin tadi. Nah, caranya juga sama, bisa diterapkan untuk kedua kalinya. Jadi gampang banget untuk mengoperasikan Excel ini kalau sudah mengerti dasar-dasarnya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan fitur analisis data karena kita akan mencari nilai ANOVA single factor dari tabel yang kita tadi buat. Nah, caranya cukup mudah, kalian bisa lihat di video yang akan saya tampilkan. Kita klik data, analisis data, dan kita pilih ANOVA single factor. Di sana ada input ring. Kita blok dari pelakuan sampai dengan perulangan. Nah, di sana ada menu pilihan row. Kita pastikan untuk mengklik itu dan tidak lupa kita mencentang ada menu tabel di sana dan output ringnya jangan lupa kita pilih select di mana kita akan menempatkan. Terus klik OK. Setelah itu akan muncul pemberitahuan. Nah, di sini kita bisa mengklik OK juga. Nah, setelah kita mengklik OK, akan terlihat tampilan dari ANOVA single factor. Nah, di sini ada berbagai data. Di sini banyak data yang diperoleh, diantaranya sumber keragaman, JK, DB, KT, F-hitung, Sigma, F-tabel, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya menggunakan cara otomatis dan di bawahnya akan saya lanjutkan dengan cara manual. Untuk cara manualnya di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, nanti kalian bisa lihat di video yang saya buat atau istilahnya tutorial yang saya buat. Simak yuk videonya bareng-bareng. Selanjutnya di sini akan saya lanjutkan ke BNT. Namun di sini saya akan mengkopikan terlebih dahulu pelakuan dan rata-rata dari tabel di atas. Sudah kita urutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, mari kita inputkan rumus yang sudah saya ketikkan di sebelah tulisan BNT tersebut. Lalu kita enter dan muncul hasil secara otomatis.
Untuk menguji keakuratan data BNT, kita dapat mengetikkan rumus sama dengan T inverse dalam kurung 0,05 per 2 kali DB. Nah, hasilnya kita bisa lihat di layar. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan sama dengan SQRT dalam kurung 2 kali KT galat. Per 4. Nah, enter. Setelah itu, hasil dari kedua belah pihak tersebut dikali dan mendapatkan hasil dari BNT yang kita ketikkan tadi. Selanjutnya, kita akan mencari selisih rata-rata dari BNT. Untuk mencari rata-rata, selisih dari rata-rata, yaitu rata-rata yang paling besar dikurangi oleh rata-rata yang lebih kecil di bawahnya. Jika hasil pengurangan rata-rata ini lebih kecil daripada BNT yang kita cari tadi, maka itu digolongkan NS. Jika lebih besar, maka itu dilambangkan dengan bintang. Setelah itu, jangan lupa kita notasikan hasil selisih rata-rata yang kita cari dari pengurangan tersebut. Selanjutnya, kita akan mengcopy perlakuan dan rata-rata ke bawah tabel BNT. Selanjutnya, kita urutkan ke kecil ke yang ke besar. Setelah itu, buat tabel rata-rata tambah BNT. Jadi, rata-rata yang tadi sebelumnya diurutkan ke besar ke kecil, sekarang diubah menjadi kecil ke besar. Dan itu ditambah dengan BNT 6,21172. Itu dijumlahkan dan dinotasikan lagi seperti yang di atas. Yang kita akan mencari nilai BNC. Terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai tabel dari BNC, yaitu nilai perulangan sama dengan nilai DB galat. Jadi DB galatnya itu ada 18 kalau tidak salah. Nah, dan nilai pelakuannya ada 4. Nah, jadi nilainya itu sebenarnya 4,00. Jadi kita tulis 4 aja. Nah, setelah itu kita mencari nilai SQRT per KTG per R. Nah, di situ sudah ada rumusnya, tinggal kita copy paste dan enter, dan nilai dari BNJ tersebut adalah nilai tabel BNJ dikali dengan nilai SQRT KTG per R tersebut. Nah, setelah itu kita copy pelakuan dengan rata-rata dan diurutkan dari besar ke kecil. Setelah itu sama dengan pelakuan BNT, BNJ juga mengurutkan atau mencari selisih dari nilai BNJ tersebut. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Nilai yang terbesar, rata-rata yang terbesar dikurangi oleh rata-rata di bawahnya. Jadi, jika rata-rata hasil pengurangan tersebut lebih kecil daripada BNJ, maka hasilnya NS. Jika sebaliknya, hasil pengurangan tersebut lebih besar nilainya daripada BNJ, maka simbolnya bintang. Nah, di sini pelakuannya itu sama dengan yang di atas. Jadi pelakuan dari rata-rata kita copy, dan untuk mencari selisih, nah di sini ada nilai SY. Nah, di sini itu ada rumus SQRT dalam kurung D44 itu adalah GB dalat per konta
dalam kurung B5 sampai E5. Nah, di sini di bawah Duchan ada P dan pelakuan, dan R itu dalam kurung 0,05 titik 2 5 titik 2 18. Kenapa 5? Karena pelakuannya ada 5. Nah, di sini 18 itu adalah dB dalat. Nah, untuk mencari tabel Duchan, nah di sini saya tidak menampilkan karena saya tidak menampilkan dB dalat, tabel untuk dB dalat, namun saya hanya ketikkan saja. Nah, di sini di samping dB dalat kita tuliskan Rp. Nah, selanjutnya di sini kita input data dari rumus SY. Nah, untuk itu saya copy saja, klik sama dengan copy, maka hasil dari rumus itu akan muncul. Jangan lupa juga untuk melakukan perurutan nilai rata-rata dari besar ke kecil. Nah, di sini RP kita cari nilainya dengan rumus sama dengan nilai dari R yang tadi kita input dari tabel Duchan dikali dengan SY. Nah, di sini jangan lupa kita tekan F4 untuk meneruskan agar nilainya tetap sama. Nah, enter. Setelah enter kita drag ke bawah sampai habis intinya. Nah, setelah itu baru dah kita selisihkan di tabel Duchan. Nah, cara penyelisihannya juga sama. Jadi, nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Terus, jika nilai yang hasil dari pengurangan tersebut lebih kecil daripada nilai RP, maka simbol yang dituliskan itu NS. Jika nilai yang lebih besar daripada RP, maka simbol yang dituliskan itu bintang. Dari hasil percobaan atau tutorial tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa HO kemasan berpengaruh nyata terhadap kandungan total padatan terlarut jeruk manis. Nah, H1 kemasan tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan total padatan terlarut jeruk manis. Nah, maka bisa diperoleh kesimpulan menyeluruh HEP hitung lebih besar daripada F tabel, maka kemasan berpengaruh nyata terhadap kandungan total padatan terlarut jeruk manis atau HO diterima.